peradaban itu memang nggak bisa dipisahin teman-teman. Kalaulah kita ingin peradabannya maju di masa depan gitu, kita ingin generasi kita menjadi generasi yang keren, kita memang harus perbaiki perempuannya, mau tak mau gitu ya. Karena mereka yang akan menjadi pendidik generasi. Seperti kayaknya siap ini. Coba di next ada perkataan lagi. Nah, ini kalau nggak salah juga kata-kata kayak syair gitu, di mana perempuan itu, wanita itu adalah tiang negara. Jika baik wanitanya, maka baik juga negaranya. Jika rusak wanitanya, rusak pula negaranya. Sadar nggak teman-teman bahwasanya sekarang itu kita umat Islam terutama, atau Indonesia juga mungkin juga lagi diserang gitu. Tapi diserangnya bukan pakai senjata, tapi kita diserang pakai pemikiran. Kayak istilahnya gini, kayaknya mungkin umat Islam nggak bisa dibuat murtad secara sempurna atau disuruh keluar dari Islamnya secara cuma-cuma gitu. Tapi kita bisa buat mereka tetap berislam, tetap beragama Islam, tapi mereka jauh dari syariat. Kurang lebih gitulah serangan mereka kepada kita. Kayak kita nih muslimah gitu ya, muslimah perempuan. Tapi kita bisa lihat betapa banyak muslimah, tapi hal-hal sesederhana menutup aurat belum selesai gitu dengan diri mereka. Atau hal sesederhana kayak sholat gitu ya, atau bagi muslim yang lain, kayak kenapa bisa-bisanya itu tuh benar-benar wajib loh. Kita tuh belajar dari TK, dari SD, sholat itu wajib, itu aurat wajib. Tapi banyak perempuan-perempuan yang tidak berhijab. Dan itu juga bukan dari kalangan yang bodoh-bodoh, teman-teman. Kita teman-teman bisa lihat banyak banget influencer gitu, artis keren gitu ya, tidak berhijab gitu. Mungkin Allah alam di sana juga ada hidayah ya yang Allah serahkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Namun kita bisa memetik dari sana gimana kayak ada keberhasilan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam di sana dengan memasukkan pola-pola pikir pada generasi perempuan, terutama perempuan, di mana perempuan itu udah jauh dari kodratnya. Misalnya juga ada paham feminisme sekarang ya, yang seakan mengeluh-ngeluhkan perempuan itu tinggi derajatnya. Namun setelah diteliti lagi, justru menjatuhkan derajat perempuan, gimana enggak gitu. Mereka mengeluh-elukan perempuan itu bebas, saking bebasnya mereka boleh bebas memilih mau berpakaian atau tidak. Saking bebasnya mereka kayak mau setara dengan laki-laki. Padahal sebenarnya perempuan tidak setara dengan laki-laki itu bukan menunjukkan kelemahan dan kerendahan perempuan, tapi memang karena kita itu berbeda dan ada porsi masing-masing gitu ya. Ya perempuan nggak boleh jadi pemimpin kalau zaman Rasulullah dan para sahabat ya tidak boleh jadi pemimpin utama gitu. Tapi tetap boleh berkiprah, kayak boleh jadi menteri atau istilahnya jadi wakil menteri boleh. Ada dikisahkan zaman Umar dulu ada yang menjadi qadi gitu, hakim. Namun ketika menjadi pemimpin hakim memang tidak boleh, tapi menjadi kayak hakim-hakim anggotanya gitu tetap boleh. Yang menjadi perwakilan diploma politik boleh gitu ya. Jadi tidak membatasi perempuan. Jadi syariat yang dalam Islam ini bukan untuk menjatuhkan harga diri perempuan, tapi untuk menaikkannya. Dan memang sebenarnya kesetaraan dalam Islam itu udah ada. Jadi kita tidak perlu lagi sebenarnya Islam. Feminisme itu udah nggak masuk ya sebenarnya. Feminisme Islam itu nggak ada karena Islam itu udah keren memuliakan perempuan sebelum ada pun setelah feminisme. Jadi dalam Islam itu perempuan udah setara, udah ada porsinya masing-masing lah. Kita tuh nggak direndahkan kok dalam Islam, udah ada aturannya. Jadi kita tidak perlu lagi menyuarakan kesetaraan perempuan karena dalam Islam kita memang udah setara, udah ada porsi masing-masingnya kan. Kayak adil itu bukan sama kiri kanan ya, adil itu meletakkan sesuatu dalam tempatnya. Misalnya kayak kita kelas 1 SD, terus ada kakak kita SMA, itu uang jajannya kan nggak sama gitu. Karena kalau orang tua kita adil, bukan berarti dia ngasih uang yang anak SMA 50.000, yang SD juga 50.000. Itu nggak adil namanya gitu ya. Yang adil itu sesuai porsinya. Kalau anak SD berapa kebutuhannya dia dikasih segitu. Kalau anak SMA berapa kebutuhannya dia dikasih segitu. Begitu juga Allah itu adil sama kita antara laki-laki dan perempuan gitu. Allah itu tahu nih perempuan itu butuhnya yang seperti apa aja sesuai dengan hakikatnya sebagai perempuan, hakikatnya sebagai muslimah. Laki-laki itu seperti apa yang dia bisa gitu. Layaknya rahim dan ya rahim yang dititipkan kepada kita yang nantinya menjadikan kita mengandung generasi terbaik gitu ya, generasi muslimah. Itu kan amanah yang berat tuh mungkin. Kenapa tidak dititipkan kepada laki-laki yang lebih kuat daripada perempuan? Karena Allah tahu porsinya, kan Allah tahu hanya perempuan yang sanggup untuk menopang rahim itu yang nantinya akan ada di benih-benih anak-anak di sana gitu ya. Oke. Terus next ya, jadi memang
perempuan dalam Islam itu sudah keren, dimana kita tuh menjadi perempuan harus benar-benar tahu gitu peran kita sebagai seorang perempuan. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat teman-teman masyarakat hari ini ya, kalau kita bahas peradaban, gimana secara garis besar kita bisa lihat banyaknya orang di sosial media kita diserang dengan pemikiran-pemikiran misal feminisme ataupun kayak anak-anak muda sekarang yang sudah nggak ada kesadaran lagi buat belajar gitu, nggak ada kesadaran lagi untuk menjadi diri lebih baik gitu ya. Kita juga belum pernah survei sih kenapa bisa-bisanya perempuan-perempuan sekarang itu kayak ada yang mager banget terus nggak tahu mau ngapain, bahkan ada yang kayak main-main TikTok aja gitu atau kayak ngamburin waktu, ngamburin masa muda gitu, berfoya-foya. Kenapa bisa perempuan itu berpikir seperti itu? Itu kurang lebih itu sepertinya ya, karena perempuan itu belum tahu hakikatnya, benar-benar belum sadar apa sih tujuan kita diciptakan pertama ya, dan juga gimana sih peran seorang perempuan. Boleh di next. Gimana di masa sekarang itu perempuan tuh nggak sadar bahwasanya kedudukan dia itu sangat berarti. Masyarakat itu butuh perempuan-perempuan cerdas. Masyarakat itu butuh perempuan-perempuan yang sadar akan perannya, sadar akan kedudukannya gitu. Namun sayangnya ya sekarang itu banyak sekali yang kita lihat perempuan-perempuan yang jauh dari kesadaran gitu. Walaupun sebenarnya sudah banyak perempuan yang sadar, namun kita masih perlu terus menyadarkan banyak lagi perempuan karena kita butuh aliansi semua perempuan ya, karena kita nggak mungkin membentuk peradaban keren di masa depan kalau kita tidak berdayakan semua perempuan ini gitu. Kita harusnya itu memang kalau bisa mayoritas perempuan yang sadar gitu, bukan mayoritas yang tidak sadar akan perannya sebagai perempuan yang akan melahirkan generasi yang akan meneruskan peradaban gitu ya. Bahkan di masa lalu pun banyak sekali perempuan-perempuan keren di bidang kedokteran dan di bidang-bidang. Jadi teman-teman, apa sih yang kita harus lakuin supaya kita bisa membentuk peradaban yang kita inginkan gitu di masa depan? Yang paling utama adalah menyadari diri sendiri yang utama, bahwasanya kita punya peran penting dalam membangun peradaban di masa depan. Terus kita harus mempersiapkan diri dengan cara belajar gitu. Seperti ini ya, ada komunitas literasi. Teman-teman penting banget membaca, belajar, menulis itu penting banget teman-teman. Terutama membaca, karena kayak banyak tuh kalau teman-teman lihat nggak kehidupan kita sekarang. Perempuan bahkan ada yang tidak paham fikih wanita sederhana. Semisal kayak halangan, kayak haid ya, gimananya, apa kedudukan perempuan kayak misalnya kalau lagi halangan, terus gimana baca Al-Quran, atau fikih-fikih sederhana semisal taharah, cara bersuci, itu banyak perempuan yang belum selesai dengan itu. Makanya penting banget perempuan sekarang harus diarahin untuk membaca. Padahal itu adalah hal wajib yang harus kita ketahui, tapi banyak perempuan yang belum tahu. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwasanya kita penting banget untuk belajar membaca gitu ya, kita juga harus mempersiapkan diri dengan cara menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan lupa kita juga mengingatkan saudari kita dengan cara misalnya menulis, bercerita, berbagi. Maksudnya kita tuh harus sama-sama nih membangun peradaban, gak bisa sendiri-sendiri. Kita harus keren sama-sama, harus bangkit sama-sama untuk kita berharap ya peradaban Islam itu akan makin keren gitu, makin jaya. Kalau bisa generasi setelah kita, generasi anak-anak kita nanti, disitulah kebangkitan Islam gitu. Dan insya Allah Islam itu, peradaban itu akan bangkit teman-teman. Insya Allah akan bangkit, dan itu janji gitu ya. Namun kita harus pastikan kita itu berada di barisan orang-orang yang berkiprah untuk kebangkitan itu tadi teman-teman. Itu yang harus kita pastikan. Insya Allah ada atau tidaknya kita, peradaban Islam itu akan bangkit. Suatu hari itu peradaban itu akan jaya. Dan itu memang sudah Allah janjikan. Namun bagaimana kita mengambil peran sebagai seorang muslimah, sebagai bagian dari pembentuk generasi untuk peradaban itu nanti, sebagai bagian dari yang memperjuangkan generasi-generasi terbaik tadi. Ayo kita mengambil bagian. Karena kali untuk materinya cukup ya, lewat sampai 14, 15, 14, 6. Ini ada beberapa ini aja, muslimah sekarang, muslimah peradaban masa kini yang keren-keren. Ada Teh Kawadani, ada Mbak Dewi Nuraisya, ada Teh Karina, kalau nggak salah ada Teh Biru, dan banyak lagi orang-orang keren yang ya sudah mulai sadar, sudah keren banget kesadarannya, udah keren banget belajarnya, udah keren juga gimana ngingatin saudarinya, berdampaknya bagi peradaban Islam, bagi peradaban dan juga untuk muslimah Indonesia lah, muslimah dunia juga, di mana sudah mengambil peran untuk kebangkitan dan peradaban Islam.
muslimah yang bisa teman-teman follow dan bisa belajar dari mereka semua. Barangkali itu untuk penyampaiannya. Di awal-awal tuh kan menyinggung tentang mendidik anak tuh bahkan seharusnya mendidik ibunya dulu dari ibunya kecil gitu, bahkan sebelum ibunya lahir gitu. Berarti tuh kayak kalau nanti kita akan punya cucu gitu, dari sekarang kita mendesain si anak kita itu untuk jadi seorang ibu yang baik kayak gitu. Nah, kalau lebih dalamnya lagi, kiat-kiat yang Kak Vira lakukan untuk menciptakan itu seperti apa gitu loh Kak, kayak apa aja, misalnya kalaupun emang Kak Vira kayak punya kurikulum tersendiri untuk belajar misalnya, atau apapun gitu untuk mencetak generasi apa ya yang berkontribusi di peradaban. Nah itu tuh apa aja gitu kiat-kiat khusus dari Kak Vira, itu mungkin ya pertanyaan. Masya Allah. Langsung dijawab ya Cici, atau gimana kita kumpulkan? Langsung dijawab aja. Silakan jawab aja. Oke, siap. Ini pertanyaannya lumayan berat karena dari pribadi sebenarnya belum pengalaman gitu ya, belum pengalaman dalam ya kenapa bahas itu juga ya tadi. Tapi benar itu tuh pernah dengar dari salah seorang ustazah yang memang sudah pengalaman dalam mendidik generasi. Namun ya yang Vira pahami gitu ya, yang dipelajari ya, baru sekedar pelajari, belum benar-benar nerapin karena belum pengalaman juga dalam mendidik generasi gitu. Nah, memang kayak kita gitu mempersiapkan ibunya itu juga mempersiapkan diri untuk anak kita juga nanti buat cucu kita gitu. Nah, istilahnya kalau kurikulum belum benar-benar dirancang karena Vira pribadi pun sebenarnya belum fokus ke sana dalam persiapan gitu, masih lebih ke persiapan kan masih mahasiswa gitu, lebih ke persiapan dunia pasca kampus gitu. Tapi udah ada gambaran sedikit banyak. Kalau menurut Vira caranya yang pertama memang kita perlu tahu tujuan kita gitu untuk menjadi seorang ibu nanti itu sadar bahwasanya tujuan kita nanti mau menjadi ibu tuh menjadi ibu yang seperti apa gitu. Maksudnya nanti kita mau jadi ibu, mau punya anak, jangan sampai child free pula kalau menurut Vira sih. Jangan sampai nanti cita-citanya menikah terus nggak mau punya anak. Kan ada tuh paham seperti itu sekarang. Karena kita harus sadar peran kita perempuan gitu ya, kalau kita menikah itu kita mau melahirkan generasi. Dan punya anak itu bukan sesuatu yang menghabiskan uang ataupun ribet gitu. Mungkin memang kalau bahasa orang child free ya, miliaran uang yang dihabisin buat membesarkan satu orang anak. Tapi nggak bisa dibandingin dengan pahala sebanyak apa yang akan didapatkan kalau misalnya anaknya itu nanti jadi anak yang soleh-solehah gitu. Itu nggak bisa dibandingin. Jadi memang pertama harus sadar peran kita dulu. Kita akan jadi seorang ibu nanti. Jadi seorang ibu itu nggak bisa main-main gitu ya. Kalau sadar ya, kita tuh nanti akan jadi pendidik yang memang akan mendidik seorang generasi yang kita harapkan akan jadi ulama di masa depan, pemimpin di masa depan, akan menjadi ya seorang yang akan membangun peradaban di masa depan gitu. Kita nggak akan main-main dari sekarang. Kita sadar itu kayaknya harusnya kita tuh kayak nggak ada lagi waktu buat gabut, nggak ada lagi waktu buat rebahan atau kayak hiburan-hiburan yang unfaedah gitu. Misalnya hanya sekedar scroll nggak penting gitu, yang minim manfaat. Kita harus mulai menyadari bahwasanya kita bentar lagi mau jadi ibu gitu. Ini kayaknya semuanya udah mahasiswa ya. Itu waktunya mungkin bakal bentar lagi atau mungkin bisa jadi ada yang jodohnya Allah datangkan lebih cepat gitu ya ketika mahasiswa. Itu nggak akan lama lagi. Jadi mulai dari sekarang tuh udah harus sadar. Jangan lagi kayak kalau teman-teman di sekitar Vira, teman-teman sekitar teman-teman gimana ya? Kalau di sekitar Vira tuh kayak masih ada perempuan-perempuan yang belum sadar bahwasanya dia mau jadi emak-emak nanti, mau jadi madrasatul ula. Jadi kayak masih main TikTok, terus masih sering bilang gabut nih gak ada kerjaan. Padahal dia nggak sadar buku-buku itu banyak loh yang belum dia baca. Kajian-kajian itu banyak loh yang belum dia dengar. Bahkan hal sederhana buku fikih tadi yang ada dasar tadi itu banyak yang belum mereka tahu, tapi mereka sayangnya itu belum sadar di sana. Jadi hal pertama yang perlu kita tahu adalah kita tuh sadar kita akan nanti jadi madrasatul ula. Dari sekarang harus persiapannya gitu ya. Bahkan kalau kita mau anak kita keren, bahkan dari kita kecil sebenarnya sudah harus dipersiapkan. Tapi nggak ada istilah terlambat untuk mempersiapkan. Ketika kita sadar sekarang yuk persiapkan. Mulai dari baca-baca buku gitu ya. Kalau kata Ustadz atau kata Ustazah kayak kita tuh boleh kayak punya gambaran nanti anak kita mau jadi seperti apa. Kalau misalnya kita nanti anak kita mau jadi Ustadz gitu, kita punya gambaran ngarahinnya mau
kemana gitu. Kalau nanti kita mau anaknya jadi dokter yang expert di bidangnya atau teknisi yang expert di bidangnya, kita bisa boleh juga gitu, karena semua peran atau semua profesi yang ada di dunia ini insya Allah itu baik gitu. Tinggal gimana kita ngarahinnya untuk menggapai ridho Allah gitu sih. Jadi yang dilakuin sekarang itu adalah belajar, sadar, terus belajar, ikut-ikut banyak kajian. Terus kalau misalnya perlu juga kita untuk mencari lingkungan pertemanan yang baik itu memang dari sekarang gitu. Kayak banyak tuh kalau kita dengar dari senior ya, kalau udah di dunia pernikahan itu akan lebih banyak ujiannya, akan lebih banyak masalahnya. Bahkan ada ustazah yang mengatakan bahwasanya hidup sekarang itu masih main-main, hidup yang sebenarnya itu baru kehidupan setelah menikah. Ya, ya pernah dengar kajian-kajian seperti itu, dan datanglah quotes yang seperti itu yang kayak wah, kalau hidup sekarang aja itu masih main-main, aku yang udah merasa kayak galau banget sekarang itu gimana nanti kalau udah menikah gitu. Jadi memang diri itu harus didewasa-dewasakan gitu. Latihlah diri untuk kayak dewasa, mulai selesai dengan diri sendiri, mulai ya memahami keadaan, memahami sekitar, kayak seringlah terjun ke masyarakat, karena dunia masyarakat itu akan lebih unik banget teman-teman gitu kalau kita tahu dunia masyarakat yang bervariasi. Atau sekarang yang masih di zona nyaman banget, mulailah lihat-lihat keluar, barangkali kita nanti akan terjun ke masyarakat yang lebih nano-nano kondisinya gitu. Jadi memang dipersiapkan bukan hanya sekedar diri, tapi juga kayak mental kita, kayak pengetahuan kita, knowledge kita, semuanya harus dipersiapkan. Dan pasti juga kalau ada kata seorang ustazah lagi ya, ini ketahuan banget sering ikut kajian, nggak juga sih, tapi ada juga kuotas dari seorang ustazah gitu. Kalau kamu melakukan yang terbaik untuk dakwah, maka nanti Allah akan hadirkan seseorang yang terbaik untuk menyokong dakwah yang kamu ikhtiarkan. Jadi memang jangan dijadikan menikah itu sebagai tujuan, tapi kita tuh memang sekarang tuh lagi berikhtiar menjadi hamba yang Allah cinta gitu. Nanti dan menikah gitu, punya anak itu adalah salah satu jalan yang juga mesti kita ikhtiarkan. Jangan dijadikan ya menjadi pencari jodoh itu sebagai tujuan, tapi tujuan kita tetap ridho Allah. Fokus saja menjadi pribadi yang lebih baik, karena kita nggak tahu nanti apakah memang kita sampai pada mendidik anak gitu, belum tentu gitu. Mana tahu kita sampai duluan. Dan juga pesannya buat teman-teman ada satu nih yang unik lagi tentang mendidik anak. Jangan pernah dianggap bahwasanya anak itu hanya anak kita sendiri gitu ya. Jadi anak itu bukan hanya anak yang lahir dari rahim kita. Kita punya banyak anak-anak di sekitar kita. Mulai dengan mendidik anak-anak yang ada di sekitar kita sekarang gitu. Kalau mau membentuk peradaban nanti. Apalagi kalau misalnya sekitaran kita masih belum banyak kesadaran tentang pendidikan. Misalkan dididik anak-anak yang ada di sekitar kita, ya jangan, itu adalah problem mak-mak sekarang ya, yang mayoritas kalau kita lihat di masyarakat sekitar kita kayak anaknya itu hanya anaknya sendiri gitu. Istilahnya tuh egois gitu banget. Kalau misalnya kayak anaknya berantem sama anak orang lain, anak dia yang benar. Kayak misalnya terserah anak orang lain mau bagaimana, yang penting anak dia selamat, anak dia pokoknya anak dia baik, anak dia dan anak dia terus gitu. Bahkan dia nggak sadar padahal kewajiban membentuk generasi itu bukan kewajiban pribadi-pribadi atau kita dengan anak kita aja, tapi kita tuh juga berkewajiban mendidik generasi yang ada di sekitar kita gitu. Jadi anak kita tuh bukan hanya yang lahir dari kita, bisa jadi nih ada adik-adik kita atau anak-anak kita yang kita ajar, mana tahu ada yang jadi guru nanti, atau ya sekedar nggak harus jadi guru formal juga kalau mau mendidik. Misalnya kita buat sekolah-sekolah mini di sekitar rumah kita, ngajarin ngaji, pendidikan-pendidikan sederhana buat anak-anak sekitar kita. Itu bisa jadi ya pahala jariah juga buat kita dalam mendidik generasi dan mempersiapkan generasi terbaik di masa depan gitu ya. Bisa juga dengan cara mempersiapkan ibu-ibunya ini loh, dengan cara mempersiapkan teman-teman kita untuk yang akan jadi ibu. Jadi kita bisa belajar bareng tentang gimana cara mendidik generasi. Nantinya juga akan juga kayak anak kita nanti nggak mungkin bisa keren sendiri kalau misalnya lingkungannya nggak keren. Jadi kita memang harus mengkerenkan lingkungannya juga dengan cara teman-teman kita, lingkungan masyarakat kita juga kita ikhtiarkan agar baik juga gitu, agar menjadi lingkungan yang penuh kesadaran tentang hakikat hidup, apa sih yang kita kejar di kemudian hari. Gitu ya. Menurut pendapat Kira dikembalikan. Gimana Rafa? Sudah cukup atau masih ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah. Berlebih sekali malah, Masya Allah. Jazakillah khairan, Kak Fira. Jazakillah khairan, Pak. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Dari Navalia, namanya ini Navalia Gasa Putri. Ini saya bacakan aja ya, Kak. Soalnya
speakernya dia rusak, jadi nggak bisa. Oke. Jadi gini, Assalamualaikum Teh Vira. Bagaimana cara menjadi perempuan yang punya tujuan kalau misalnya sekarang sedang di fase quarter life crisis dan merasa belum punya sesuatu yang aku banget nih gitu. Jadi tuh kayak lagi di fase-fase gitu Teh. Fase yang langsung jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin menjawab ya, menurut pendapat Vira, memang ya quarter life crisis itu sangat marak sekali. Ya bahkan Vira juga kemarin tuh baru ya ketemu teman yang beliau pintar banget dari SMP. Waktu itu status SMP, udah lama pisah juga, tadi ketemu komunikasi lagi setelah dia mau wisuda gitu. Beliau udah wisuda, cum laude, nilainya bagus, pintar banget. Tapi ketika di chat itu dia cerita gitu ya, habis ini aku nggak tahu aku mau kemana. Padahal pintar gitu. Bahkan ya bisa kerja di sini kata dia kan. Ya nggak tahu sih, nggak jelas gitu hidupnya. Jelas banget kalau dia tuh memang belum tahu tuh apa arah hidupnya. Kira kayak ada merasa kasihan sih. Kalau dia pintar, akhirnya dia kayaknya atau aku S2 aja. Akhirnya dia S2. Dan alasan dia S2 karena nggak tahu mau ngapain. Itu alasan dia untuk S2. Karena dia memang pintar, tapi dia nggak tahu setelah itu mau ngapain, apa yang akan dilakuinnya. Jadi sayang banget sih menurut Vira kalau misalnya kita tuh masih belum sadar gitu. Kalau menurut Vira sih, asalkan kita sudah sadar kedudukan kita sebagai seorang muslimah, nah, insya Allah kita tidak sedang terjebak dengan quarter life crisis itu tadi gitu. Tapi kita ya mungkin quarter life crisis itu lebih ke kalau misalnya kita tuh nggak tahu tujuan kita apa hidup di dunia. Asalkan kita tahu nih tujuan kita hidup di dunia, terus peran kita adalah sebagai muslimah yang menjadi pendidik untuk anak-anak kita aja, sebenarnya itu udah peran keren banget gitu bagi seorang muslimah. Namun baiknya kalau kita kayak sekarang gitu ya, kita punya jalan-jalan kebaikan yang bisa kita ikhtiarkan. Kalau misalnya ada peluang kebaikan, silahkan diambil dan memahami diri sendiri itu memang butuh tahap proses banget. Kalau teman-teman Vira rekomendasiin ikut LMD bagus nih sepertinya. Ikut SSC Salman ITB, terus ikut LMD. Di sana ada nanti akan membaca kepribadian. Nah, bagus banget kita mengenali pribadi kita dengan cara ikut-ikut tes seperti itu. Kira ngerasain juga sih. Nah, sebenarnya udah tahu dengan diri sendiri, tapi ketika dikasih teori-teori ya, kita jadi kayak punya alasan buat jelasin ke orang tua gitu kalau bagi Vira. Kayak sekarang nih Vira ada jurusan gitu ya. Ternyata pasien Vira tuh nggak kesana banget, tapi masih mirip-mirip lah dengan apa yang mau Vira ikhtiarkan setelah ini gitu ya. Jadinya punya alasan nih sama orang tua kenapa memilih itu ya setelah wisuda misal. Ya sesuai tes kepribadian ya. Ini kan teori ya. Orang-orang tuh percaya kalau ada teori. Jadi sesuai tes kepribadian, Vira tuh lebih cocoknya begini-begini. Jadi Vira tuh mau mengikhtiarkan profesi yang begini-begini gitu. Lebih nyamannya dengan kegiatan sosial begini-begini. Dia punya alasan ke orang tua dan ke orang sekitar. Jadi memang penting kita tuh tahu diri kita. Kalau kita belum tahu, kita tuh sambil aja mencari tahu, sambil mengikhtiarkan kebaikan-kebaikan apa yang kita usahain. Kalau kita masih terus menunggu, takutnya kita nggak punya cukup waktu gitu ya. Karena kita nggak tahu sampai kapan Allah masih berikan kita kesempatan untuk berbuat tadi, untuk berdampak dan untuk memberikan kebaikan tadi. Yang nggak harus punya passion dulu lah baru kita bisa bermanfaat. Enggak, kita tuh bisa bermanfaat dengan apapun yang kita rasa kita bisa. Misalnya hal sederhana kita bisa ngajar ngaji, kita kan bisa ngajar ngaji misal, atau apapun itu sekecil apapun itu kebaikan yang bisa kita ikhtiarkan aja sembari mencari apa kira-kira yang paling relate dalam diri kita gitu. Itu memang terus dipelajari aja. Kalau menurut Vira nggak harus kita mutlak kayak tahu passion kita terus kita kembangin itu fokus enggak, tapi kita ya kayak di dunia sekarang ya ada hal-hal yang perlu untuk kita pelajari sebagai seseorang pembelajar kayak misalnya public speaking, ilmu kepribadian, terus ada lagi beberapa ilmu tuh, kalau misalnya 12 yang marketing gitu ya, ilmu dasarnya penting kita pelajari. Sembari kita pelajari ilmu dasarnya, nanti kita akan tahu kira-kira kita di mana sih yang lebihnya di mana gitu, yang paling dominannya di mana, sehingga kita bisa arahin ke sana secara perlahan dan bertahap. Dia ada di sana passion, ada juga di sana kayak keinginan. Kita nggak harus terus mengikuti passion gitu. Misalnya kayak kita passionnya di dunia tulis menulis, di dunia menggambar misalnya ya. Tapi kita nggak dapat dukungan orang tua. Terus kita kayak lingkungan sekitar juga nggak mendukung. Kita bisa jadikan dunia
gambar tadi itu sebagai hobi yang kita kembangin aja gitu, nggak harus jadi profesi juga, tapi itu tetap jadi passion kita teman-teman gitu ya. Misalnya kita juga senang, ya misalnya kita bisa jadi dokter yang senang menggambar kan nggak masalah gitu. Ya ada passion, ada bakat ya, passion itu bakat ya, ada ini yang bisa kita ikhtiarkan gitu. Jadi kalau misalnya apapun yang sedang kita hadapi, jalani gitu. Kalau kita berjuang itu semuanya bisa kita ikhtiarkan, bisa kita usahakan. Misalnya ada sekarang yang lagi kuliah kedokteran, terus merasa nggak passion di kedokteran. Kalau menurut Vira, lanjutin aja dulu karena ya kedokteran itu dibutuhkan sama umat gitu. Dan kita bisa tetap mengembangkan apa yang kita suka tadi diselipkan ke dalam dunia kedokteran gitu. Intinya kita mencoba untuk mensyukuri apa yang kita punya, terus membahagiakan apa yang sedang kita lakukan gitu. Jangan melakukannya sambil tertekan, terus kayak sambil mikir ini nggak passion aku nggak tahu passion itu apa, dan kayak stagnan sampai di sana. Kalau menurut Vira bagusnya jangan seperti itu. Dia tetap bergerak aja, bergerak mengalir kayak air ya, mengalir aja terus sampai nanti kita tahu muara kita tuh gimana. Karena kita nggak bisa buat waktu berhenti dulu aku mikirin passion aku dulu ya, nanti kamu berhenti dulu waktu aku mau cari jadi diri aku, kan nggak bisa gitu. Kita nggak bisa buat waktu itu berhenti untuk nungguin kita, karena dia akan terus berjalan. Yang penting teman-teman semuanya itu baik sih menurut Vira, asalkan kita itu mengikhtiarkan kebaikan, terus menjadikan Allah sebagai tujuan, apapun itu kebaikannya ikhtiarkan aja dulu, karena kita nggak tahu waktu kita bakal sampai kapan. Sembari dicari terus apa yang akan menjadi benar-benar passion dan diri kita itu sesungguhnya gitu. Dan seseorang yang bisa banyak itu juga nggak masalah gitu, tapi memang perlu ada satu yang benar-benar dia banget. Nah begitu kalau yang tidak pelajari. Kembalikan gimana? Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini Novalia sudah bisa, apa masih ada pertanyaan atau cukup? Ini yang lain masih ada pertanyaan atau mau sharing lagi atau gimana? Silakan. Sudah cukup. Satu pertanyaan lagi deh. Siapa yang mau? Kak, izin bertanya, bagaimana ya cara kalau kita masih merasa buruk, terus susah sayang sama diri sendiri? Gitu. Masya Allah. Silakan. Bismillah, izin menjawab ya. Sarah kalau namanya. Oke, Sarah. Nah, kalau menurut Nata Vira, merasa buruk itu baik, merasa buruk itu perlu. Karena kalau kita nggak merasa buruk, kita bisa jadi sombong. Kalau kita merasa terus baik, kita nggak mau belajar, nggak mau berbenah, nggak mau jadi lebih baik, karena kita udah merasa baik. Jadi kayak merasa buruk, merasa masih kurang itu perlu, tapi tetap semua hal yang berlebihan itu tidak baik. Jadi kita perlu merasa buruk, kayak kita perlu merasa kurang ilmu agar kita semangat belajar. Kita perlu merasa kurang kontribusi agar kita semangat lagi berbagi. Kita juga perlu merasa masih banyak dosa yang perlu banget gitu, karena kita nggak tahu nih yang mana kita yang diterima, dosa kita mana yang udah dihapuskan. Jadi kita perlu merasa buruk, apalagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di hadapan manusia nggak perlu deh kayaknya merasa buruk. Nggak perlu merasa buruk di hadapan Allah, namun jangan berlebihan sampai membenci diri sendiri. Kayaknya mungkin hampir semua orang pernah merasa di fase ini, atau gimana ya? Vira sendiri pernah merasa di fase ini. Itu baru beberapa waktu kayak merasa gagal aja gitu, semua hal gagal, merasa hancur banget dengan diri sendiri, terus kayak merasa setiap hari itu kecewa dengan diri sendiri, kecewa terus bahkan sampai ditumpuk-tumpuk. Dan waktu itu sampai ya menolak beberapa teman-teman ngajak kerjasama sama anak organisasi, ditolak itu beberapa karena merasa udah gagal banget, kayak merasa Vira tuh jauh banget sih dari teman-teman, nggak tahu juga kenapa bisa berpikir seperti itu dan punya mindset seperti itu. Namun alhamdulillahnya seiring berjalannya waktu ya, ketika sudah merasa di fase
itu beberapa waktu cerita ke teman-teman gitu, minta tolong sama Allah gimana nih rasanya, ya Allah ini aku udah rasa hancur banget, akhirnya mulai bertahan bangkit gitu. Hal yang pertama Vira lakuin adalah memang waktu itu ya ketika dalam organisasi terus diminta kenapa apa sekarang yang dirasain, Vira cerita gimana Vira sedang merasa kacau banget, sering nyalahin diri sendiri, merasa buruk setiap apa Vira tuh buruk banget, ini nggak selesai dikerjain, amanah ini nggak selesai gitu, kayak punya ekspektasi lebih kepada diri sendiri tapi diri sendiri nggak sanggup. Akhirnya dapat nasihat dari seorang kakak gitu ya, biasanya kita tuh nggak harus jadi perfect gitu. Kita tuh justru bagus kalau kita tuh masih sadar kita tuh kurang, itu adalah hajat kita untuk berbenah menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Dan salah itu nggak buruk, gagal itu nggak hancur gitu ya, kita tetap bisa bangkit. Jadi hidup itu perjalanan gitu, kalau misalnya kita masih merasa buruk, nggak ada alasan kita untuk terus buruk, karena masih ada kesempatan luas kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Allah aja pendosa banget pun kita, kata Allah, Allah akan ampuni semuanya gitu. Kayak kalau kita ingat Allah aja ngampunin gitu, kenapa kita nggak bisa maafin diri kita sendiri? Allah aja ngampunin gitu. Kira kayak bahkan ketika bangun tidur tuh kayak pikir, aduh Vira gitu, misalnya nih Vira punya target bangun lebih pagi misalnya jam kayak 2 jam 3, tapi ketika terbangun tuh hanya terbangun kayak jam 4, jam setengah 5, padahal sebenarnya di sini tuh jam-jam segitu tuh udah masih bisa tahajud gitu, azannya kan jam 5-an, saya masih bangun cepat, tapi karena ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri kayak bangun tuh dalam keadaan kufur. Ih kok bangun jam segini sih, kan bangunnya jam 2, jam 3, Vira ini gimana sih gitu, nyalahin diri sendiri, terus merasa diri sendiri gagal gitu. Jadinya karena mungkin kurang melihat sekitar juga, kurang sharing dengan teman-teman, itu awal-awal di fase-fase online itu ya, jadi jarang diskusi dengan teman-teman, ternyata itu memang mempengaruhi akhlak kita, mempengaruhi mindset kita gitu. Akhirnya karena udah lama di kampung halaman, nggak ketemu sama teman-teman seperjuangan, ya merasa seperti itu, merasa down banget. Akhirnya sadar gitu, ternyata ya harus disyukuri apa yang Allah beri. Kita tuh berikhtiar ya, dan berdoa, tapi jangan sampai kita tuh menjudge sesuatu hasil gitu, apapun itu hasilnya, karena bisa jadi takutnya hasil yang kita judge adalah keputusan yang Allah tetapkan gitu. Bagaimanapun misalnya nih Vira mengikhtiarkan harus misalnya apa ya, harus wisuda gitu ya, harus wisuda bulan kemarin misalnya, bulan September kemarin, ternyata targetnya belum sampai, terus nyalahin diri sendiri. Padahal sebenarnya bisa jadi itu adalah ketetapan yang udah Allah takdirkan gitu. Jadi ketika kita diuji itu harusnya kita berada di tengah-tengah antara rasa menyesal, terus was-was, jangan-jangan ini salahku, terus menyesal, terus memperbaiki diri, antara dan rasa kayak ada rasa di sana tuh barangkali ini adalah takdir yang terbaik dari Allah. Petik hikmahnya, ambil pelajarannya gitu. Jadi kita tuh adanya di tengah-tengah. Jadi marah sama diri sendiri boleh menurut Vira, kecewa sama diri sendiri juga boleh, tapi jangan berlebihan aja gitu. Dikontrol. Kayak kita bisa mengapresiasi diri kita sendiri. Kalau Vira ya waktu di fase down itu hanya bongkar-bongkar sampai kembali di tempat kuliah ya, kumpul sama teman-teman, karena udah lama tidak di tempatnya juga karena pulang kampung halaman waktu corona. Ini pas balik itu bongkar-bongkar lemari, ketemu deh beberapa piala dan penghargaan yang pernah Vira dapat. Akhirnya itu dikeluarin, padahal sebenarnya nggak pernah dikeluarin. Pas dapat kan kayak nggak mau ditaruh di atas lemari, disimpan semuanya gitu, kayak malu juga sama teman-teman sekamar, diketawa-tawain atau gimana. Akhirnya itu dikeluarin, dipajang di atas lemari. Tujuannya apa? Kayak pas bangun, kayak pas lagi Vira tuh nggak ada apa-apanya, Vira tuh nggak ada bisa kontribusi apa-apa, semuanya tuh ambiar gitu. Lihat tuh piala yang pernah Vira dapetin. Vira, kamu tuh pernah berjuang gitu. Kamu tuh pernah ngelakuin ini, ngelakuin itu gitu. Kamu tuh pernah di titik lemah tapi udah Allah kuatkan. Kamu tuh bahkan pernah lemah dari ini, tapi nyatanya Allah masih membuat kamu tuh sanggup untuk bertahan sampai saat sekarang ini. Jadinya diingatin lagi diri sendiri, disemangatin diri sendiri. Bahkan ada kata seorang ustadz juga ya, sempat bertanya di Zoom ya, ada ustadz terus akhirnya bertanya private gitu, pakai nama samaran dengan seorang ustadz, jadinya curhat gitu tentang gimana lagi rasa down banget, rasa ibadahnya lemah banget. Kata beliau, kita boleh punya target, tapi jangan sampai tertekan dengan target itu. Terus aja manajemen diri, manajemen hati, manajemen fokus, manajemen waktu, terus dipelajari gitu.
Karena kita nggak bisa jadi manusia sempurna, nggak bisa jadi perfect. Kita boleh berekspektasi kepada diri kita sendiri, tapi jangan pernah kita tuh ngejudge banget hasil yang kita dapetin. Karena hasil itu bisa jadi ada takdir Allah di sana. Terus kata Ustadz itu ya, kalau kita nggak bisa ngerjain sesuatu secara sempurna, jangan ditinggalin semuanya. Bertahap aja. Padahal sebenarnya Allah tuh nggak minta kita sempurna. Allah tuh minta kita berjuang dengan apa yang kita bisa. Jadi ya bagi siapapun yang merasa Zafira juga kayak pernah merasa gagal dengan diri sendiri, terus merasa kecewa, marah terus sambil setiap hari sama diri sendiri. Ternyata itu nggak baik juga kalau berlebihan. Sayangi aja dirinya gitu. Allah aja sayang kita, kenapa kita nggak sayang? Rasulullah aja cinta kita, kenapa kita nggak cinta? Allah aja ampunin dosa kita, kenapa kita nggak bisa maafin diri kita? Gitu ya. Itu salah satu motivasinya. Tapi memang harus belajar terus, sayangi diri kita dengan cara terus belajar, terus berbenah, semangat ibadahnya gitu. Kalau ada yang di fase itu, insya Allah itu akan seiring berjalannya waktu, dengan cara kita nyembuhin diri kita, nyembuhin hati kita, jangan terlalu berlarut dalam kemarahan dan penyesalan terhadap diri sendiri, dihibur lagi dirinya, dihibur lagi hatinya gitu. Bisa juga dengan minta nasihat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Harapannya setelah itu kita bisa bangkit, tersenyum lagi, berbuat lagi, berbenah lagi, semangat lagi dalam menebar kebaikan dengan apapun yang kita bisa. Insya Allah semoga kebaikan-kebaikan kecil apapun yang kita ikhtiarkan, Allah bisa nilai itu sebagai alasan nanti Allah memasukkan kita ke surga bersama Rasul dan para sahabat, dan alasan Allah mencintai dan meridhoi kita. Gitu. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Sumpah insightful banget teh. Buat Sarah, Bismillah, mungkin pesanannya untuk kita semua, semangat terus kita muslimah peradaban, PR kita masih banyak gitu. Yakinlah suatu hari nanti rahim-rahim kita akan melahirkan generasi terbaik yang akan menjadi pemimpin, yang akan menjadi ulama, yang akan menjadi orang besar di masa yang akan datang. Persiapkan itu dari sekarang. Bagaimanapun kita sekarang, bagaimanapun kita di masa lalu, gitu, bagaimanapun kita sekarang, yakinlah Allah selalu membukakan tangan lebar-lebar gitu untuk menerima taubat kita pagi dan malam. Allah itu bahkan sebanyak apapun dosa kita, karena Allah semuanya aku ampuni. Intinya gimana kita memperbaiki diri, segagal apapun kita di masa lalu, sebagaimanapun kita belum tersadar, tugas kita adalah memperbaiki yang masa depan. Tugas kita adalah melanjutkan perjuangan kita, menjalani hari-hari kembali dengan terus berikhtiar, apapun yang terjadi, semangat memetik hikmah. Semoga Allah selalu menguatkan langkah-langkah kita dalam kebaikan. Ya, titip semangat gitu untuk semua muslimah yang ada di sini, dan juga untuk sahabat-sahabat muslimahnya yang lain, saling berbagi semangatlah kita semua gitu, saling kuat dan saling mensupport. Semoga apapun ya kebaikan-kebaikan kecil yang kita ikhtiarkan, apapun itu, termasuk kayak membenahi diri sendiri, itu juga kebaikan. Semoga kita terus berada dalam jalan kebaikan-kebaikan itu. Allah kumpulkan kita selalu bersama orang-orang yang semangat dalam menebar kebaikan. Semoga Allah istiqomahkan kita juga. Jadi gini, untuk melahirkan generasi yang cemerlang ataupun peradaban yang keren, dibutuhkan perempuan yang mau belajar dan sadar akan peran, bukan hanya perempuan yang hanya bisanya rebahan. Jadi yuk bagi teman-teman, ayo kurangi rebahannya dan mulai untuk terus belajar dan sadar akan perannya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.